Nama Mechan adalah bisikan yang membuat dunia bawah tanah menahan napas. Ia tidak perlu teriak atau pamer senjata, cukup tatapan matanya yang dingin, dan lawan tahu hidup mereka sedang dihitung mundur. Rambut hitamnya selalu terikat rapi, wajahnya tenang seperti permukaan danau, namun di bawahnya tersembunyi arus mematikan. Banyak yang menyebutnya gadis, lebih banyak yang menyebutnya iblis. Bagi Mechan, sebutan apapun tak berarti. Yang penting hanya satu, misi selesai. Malam itu hujan turun tipis, menelan suara langkahnya saat ia menyusup ke wilayah musuh. Base camp mereka berdiri seperti benteng busuk, lampu redup, penjaga malas, dan kesombongan yang mengundang maut. Mechan bergerak cepat, memanfaatkan bayangan, menghitung jarak, sudut tembak, dan waktu. Satu persatu penjaga tumbang tanpa suara. Tidak ada emosi, tidak ada ragu. Tangannya bekerja seolah sudah dilatih oleh takdir. Ia masuk lebih dalam. Bau besi dan minyak senjata memenuhi udara. Di lorong sempit, Mechan berhenti sejenak, menempelkan punggung ke dinding. Denyut jantungnya stabil. Inilah misi besar. Nama-nama penting berada di ujung lorong. Jika berhasil, keseimbangan kekuasaan akan runtuh. Ia menghela napas pelan, lalu melangkah. Ledakan tembakan memecah keheningan. Mechan membalas dengan presisi, bergerak sambil menembak, tubuhnya berputar lincah. Musuh jatuh, darah mengalir, dan lantai dingin menjadi saksi. Ia hampir sampai, hampir. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah tembakan datang dari sudut buta. Bukan dari depan, bukan dari samping, dari belakang, tepat, dingin, dan mematikan. Peluru menembus dadanya. Rasa panas menjalar, napasnya terhenti sejenak. Dunia bergetar. Mechan terhuyung, senjatanya jatuh, beradu dengan lantai menghasilkan bunyi nyaring yang terasa sangat jauh. Ia menoleh, mencoba melihat wajah penembaknya, namun pandangannya kabur. Yang tertangkap hanya siluet samar dan senyum tipis, senyum orang yang yakin telah menang. Ia jatuh berlutut. Darah mengalir di antara jemarinya, hangat, nyata. Untuk pertama kalinya, Mechan merasakan sesuatu yang mendekati penyesalan, bukan karena membunuh, melainkan karena lengah. Di dunia seperti ini, satu kesalahan kecil adalah vonis mati. Suara tembakan lain terdengar, tapi semakin menjauh. Lorong memanjang, cahaya memudar. Di ambang kesadaran, pikirannya berlari cepat. Wajah-wajah masa lalu melintas, misi-misi yang tak terhitung, janji yang tak pernah diucapkan. Ia tersenyum tipis, pahit. Jadi, sampai di sini, gumamnya tanpa suara. Dingin merayap dari ujung kaki. Gelap menelan segalanya. Mechan menutup mata, yakin bahwa ini adalah akhir hidupnya, akhir dari legenda yang ditakuti. Ia tidak tahu bahwa kematian, malam itu, hanyalah sebuah pintu. Dan di balik pintu itu, takdir menyiapkan tubuh lain, neraka lain, dan dendam yang jauh lebih kejam. Kesadaran datang perlahan, seperti seseorang yang ditarik paksa dari dasar sungai. Gelap, pengap, bau lembab bercampur besi tua menusuk hidung. Mechan mencoba bernapas dalam-dalam, namun dadanya terasa sempit, seolah paru-parunya menolak udara. Ia ingin bergerak. Refleks seorang pembunuh yang selalu siap bangkit, namun tubuh ini tidak patuh. Lemah, asing, rapuh. Kelopak matanya terbuka sepenuhnya. Langit-langit kayu retak menyambut pandangannya. Sebuah lampu redup menggantung miring, cahayanya berkedip seperti nyawa yang hampir padam. Mechan mengerang pelan, suara yang keluar bukan suaranya. Terlalu halus, terlalu lemah. Ia menelan ludah. Tenggorokannya kering dan perih. "Di mana? Aku?" bisiknya. Tangannya terangkat, perlahan, gemetar. Kulitnya pucat, pergelangan tangannya dipenuhi bekas luka lama, sayatan tipis, lebam menguning, dan bekas ikatan yang belum sepenuhnya sembuh. Ini bukan tangan yang biasa memegang senjata. Ini tangan seseorang yang terlalu sering dipaksa menunduk. Naluri Mechan menjerit. Ia bangkit dengan susah payah dan menoleh ke sekeliling. Ruangan itu sempit,
Dindingnya dari papan kasar, lantainya dingin. Di sudut terdapat ember logam dan kain lusuh. Tak ada jendela, hanya sebuah pintu besi dengan jeruji kecil. Ini bukan kamar perawatan. Ini sel. Di seberang ruangan, sebuah cermin kecil tergantung miring, retak membelah permukaannya. Mechan berdiri, langkahnya goyah, lalu mendekat. Jantungnya berdegup semakin cepat, bukan karena takut, melainkan karena firasat buruk yang jarang meleset. Pantulan itu membuatnya terdiam. Wajah seorang gadis muda menatap balik. Cantik dengan cara yang menyakitkan, kulit halus, mata besar yang menyimpan ketakutan bertahun-tahun, bibir pucat yang sering menahan jeritan. Rambutnya panjang, kusut, jatuh menutupi bahu kurus. Tidak ada bekas luka tembak di dada. Tidak ada tatapan dingin pembunuh. Itu bukan aku, gumam Mechan. Ia menyentuh pipi pantulan itu. Hangat, nyata. Kepalanya berdenyut hebat. Tiba-tiba, potongan-potongan ingatan asing menghantam pikirannya seperti gelombang brutal. Tangisan di malam hari. Pintu yang dibuka paksa. Tawa kasar. Perintah-perintah yang tak bisa ditolak. Rasa sakit, rasa hina, dan ketakutan yang tak pernah benar-benar pergi. Mechan terhuyung, hampir jatuh. Chanmi, sebuah nama terucap begitu saja dari bibirnya. Bukan miliknya, namun terasa akrab. Ia menggenggam kepala, mencoba menyaring ingatan itu. Gadis ini bernama Chanmi, seorang tawanan. Diculik saat masih polos, lalu dibawa ke base camp ini. Base camp musuh yang seharusnya ia bersihkan malam itu. Chanmi bukan prajurit, bukan kriminal. Ia hanya korban yang terjebak di neraka dunia bawah tanah. Napas Mechan memburu. Tidak, ia menggeleng keras. Ini tidak mungkin. Namun tubuh ini menjawab segalanya. Setiap denyut sakit, setiap gemetar halus, adalah bukti bahwa jiwanya telah berpindah. Ia, Mechan, pembunuh bayaran paling ditakuti, kini terperangkap dalam tubuh gadis tawanan yang tak berdaya. Pintu besi berderit. Mechan refleks berbalik, tubuhnya menegang, bersiap menyerang. Namun tenaga ini terlalu lemah. Seorang pria muncul di balik jeruji, menatap masuk dengan senyum meremehkan. "Kau sudah bangun," katanya santai. "Jangan banyak bergerak. Malam ini kau dibutuhkan." Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menggores kesadaran Mechan. Ingatan Chanmi bergetar ketakutan, namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ketakutan itu tidak lagi sendirian. Pria itu pergi, langkahnya menjauh. Ruangan kembali sunyi. Mechan menatap pintu besi itu lama sekali. Perlahan, ekspresi di wajah Chanmi berubah. Ketakutan masih ada, trauma masih membekas. Namun di balik mata itu, sesuatu yang lama tertidur mulai bangkit. Amarah. Darah Mechan, meski mengalir di tubuh lain, tetap darah pembunuh. Ia mengepalkan tangan kurus itu, merasakan kuku menekan kulit. Di cermin retak, pantulan Chanmi kini menatap balik dengan tatapan yang asing, tajam, dingin, dan penuh perhitungan. "Chanmi," bisiknya pelan, seolah berbicara pada jiwa gadis itu. "Aku akan meminjam tubuhmu." Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah muncul di wajah Chanmi sebelumnya. "Dan aku bersumpah, neraka ini akan runtuh." Di luar, langkah kaki terdengar, tawa kasar menggema di lorong. Mereka tidak tahu. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa tawanan yang mereka hina kini ditempati oleh kematian itu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, base camp ini tidak lagi menjadi penjara, melainkan makam. Malam datang tanpa pernah membawa ketenangan di tempat ini. Bagi Chanmi, malam adalah hukuman yang berulang, dan kini Mechan merasakannya sendiri. Ingatan itu tidak datang pelan. Ia menghantam kesadaran Mechan seperti palu godam. Teriakan, tangisan yang dipendam, lantai dingin di bawah lutut, perintah-perintah kasar yang tak memberi ruang untuk menolak. Mechan mencengkeram sisi ranjang kayu reot saat tubuh ini bergetar hebat. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang hampir tak terkendali. "Tenang, tenang," bisiknya pada dirinya sendiri,
Namun suara itu lebih ditujukan pada jiwa Chanmi yang masih bersemayam di sudut terdalam kesadaran. Aku melihat semuanya. Ia melihat bagaimana Chanmi pertama kali dibawa ke base camp ini. Masih muda, masih berharap akan diselamatkan. Para preman menertawakan ketakutannya, menyebutnya lemah, menyebutnya milik mereka. Sejak hari itu, Chanmi bukan lagi manusia, melainkan barang. Siang hari, ia dipaksa bekerja, membersihkan darah dari lantai, mengangkat peti-peti berat, menunduk setiap kali sepatu menendang jalannya. Cepat! Jangan lamban! Kau pikir kami memeliharamu untuk bermalas-malasan? Suara-suara itu menggema di kepala Mechan. Sore hari, jika ia terlihat terlalu lelah, siksaan datang tanpa alasan. Cambukan kata-kata lebih dulu, lalu rasa sakit yang tak perlu dijelaskan. Chanmi belajar satu hal dengan cepat, melawan hanya akan memperpanjang penderitaan. Dan malam, Mechan menutup mata, rahangnya mengeras. Setiap malam adalah mimpi buruk yang sama, hanya dengan wajah berbeda. Pintu besi dibuka, nama Chanmi dipanggil, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai panggilan paksa. Kau! Keluar, suara berat itu terngiang. Chanmi tidak pernah berani berkata tidak. Bibirnya sering bergetar, matanya basah, namun kakinya tetap melangkah. Ia tahu, penolakan berarti hukuman, hukuman yang lebih lama, lebih kejam. Mechan merasakan semuanya sekarang. Rasa terhina yang membekas di tulang. Perasaan tubuh ini bukan lagi miliknya. Dan yang paling menyakitkan, kesunyian. Tidak ada yang datang menolong. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang salah denganmu, kata Mechan pelan, berbicara ke dalam batin Chanmi. Yang salah adalah mereka. Pintu sel berderit terbuka tiba-tiba. Bangun, suara seorang pria terdengar. Bos memanggil. Mechan membuka mata. Ia menatap pria itu. Preman bertubuh besar dengan senyum malas. Biasanya, Chanmi akan menunduk. Biasanya, tubuh ini akan gemetar. Namun kali ini, tatapan itu bertahan setengah detik lebih lama. Apa yang kau lihat? Pria itu menyipitkan mata, tersinggung. Ia melangkah maju, mencengkeram dagu Mechan kasar. Jangan menatap seperti itu. Ada dorongan kuat dalam diri Mechan untuk mematahkan pergelangan tangan itu sekarang juga. Ia tahu caranya. Ia tahu sudutnya. Satu gerakan cukup. Namun ia menahan diri. Belum sekarang. Ia menurunkan pandangan, memainkan peran Chanmi yang mereka kenal. Maaf, ucapnya lirih. Pria itu mendengus dan mendorongnya keluar. Belajar tahu diri. Lorong base camp dipenuhi suara tawa, bau rokok, dan langkah-langkah berat. Mechan berjalan di antara mereka, kepalanya tertunduk, namun pikirannya bekerja cepat. Ia mencatat segalanya, jumlah orang, posisi senjata, sudut kamera, kebiasaan penjaga. Dunia ini adalah neraka, tetapi neraka pun memiliki celah. Seorang preman lain bersiul. Gadis ini makin cantik ya, katanya sambil tertawa. Sayang wajah saja, tapi kosong. Mechan berhenti melangkah sejenak. Kosong? Jika mereka tahu siapa yang sedang berjalan di hadapan mereka, jiwa yang telah membantai tanpa ragu, mereka akan lari. Mereka akan berdoa. Namun Mechan tetap diam. Malam itu, ia dikurung kembali ke sel setelah semuanya selesai. Setelah tubuh ini kembali diperlakukan seperti benda. Begitu pintu tertutup, Chanmi terduduk di lantai, punggungnya menempel dinding, napasnya gemetar. Tetesan air jatuh dari langit-langit. Sunyi menyelimuti. Aku minta maaf, kata Mechan pelan. Aku terlambat datang. Kesedihan Chanmi bergetar, seperti angin lemah yang hampir padam. Namun ada kehangatan kecil, perasaan bahwa ia tidak lagi sendirian. Tidak ada yang pernah marah untukku, suara Chanmi terasa seperti gema jauh. Tidak ada yang membenci mereka. Mata Mechan mengeras. Kalau begitu, jawabnya dingin, biarkan aku membenci mereka untukmu. Ia berdiri perlahan. Di cermin retak, wajah Chanmi tampak tenang. Namun di balik mata itu, api menyala. Api yang tidak akan padam sebelum semuanya berubah menjadi abu.
Mechan mengepalkan tangan. Kukunya menusuk telapak, menahan dorongan membunuh yang semakin kuat. Neraka ini, bisiknya, akan kuubah menjadi tempat penghakiman. Dan untuk pertama kalinya sejak base camp itu berdiri, kematian tidak lagi datang dari luar. Ia telah lahir kembali, dalam tubuh tawanan, dan ia sedang belajar menunggu. Lampu aula utama menyala redup, berwarna kekuningan, memantulkan bayangan kasar di dinding kayu yang kotor. Musik keras berdentum tanpa irama jelas, lebih mirip kebisingan daripada hiburan. Chanmi berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian sederhana yang dipaksakan padanya. Tubuhnya terasa kaku, bukan karena dingin, melainkan karena kemarahan yang ditahan mati-matian. Gerak, bentak seseorang dari meja depan sambil mengetupkan botol ke meja. Jangan berdiri seperti patung. Chanmi melangkah maju. Setiap langkah terasa berat. Ia merasakan tatapan-tatapan itu menempel di kulitnya, kotor dan rakus. Mechan, di dalam dirinya, menghitung jarak antar meja, jumlah orang, posisi pintu. Namun tubuh ini belum siap. Satu kesalahan sekarang berarti akhir. Ia mulai menari, gerakan pelan, kaku, sekadar memenuhi perintah. Di tangannya, sebuah botol minuman. Ia menuangkan cairan ke gelas-gelas yang terulur, tangannya sedikit bergetar. "Heh, lihat itu!" Seorang preman tertawa. Mukanya polos, tapi jalannya bikin orang penasaran. Kesini, yang lain menarik lengannya kasar. Cairan tumpah ke lantai. "Tuangin buat gue langsung." Chanmi menahan napas. Ia menunduk, menuangkan minuman tanpa menatap wajah mereka. Suara tawa makin keras. Sebuah tangan menyentuh bahunya. "Terlalu lama, terlalu dekat." "Jangan sentuh aku," ucapnya pelan. Terlalu pelan untuk Mechan, terlalu keras untuk mereka. Ruangan mendadak hening sesaat. "Apa?" Preman itu menyeringai, berdiri dari kursinya. "Kau pikir kau bisa menolak?" Ia mencengkeram pergelangan tangan Chanmi. Genggamannya kuat, menyakitkan. Mechan merasakan dorongan untuk mematahkan jari itu. Satu tarikan, satu putaran, selesai. Namun lagi-lagi, ia menahan. "Aku tidak mau," Chanmi mengulang, suaranya bergetar namun tegas. Tawa pecah, kali ini lebih kasar. "Berani juga sekarang," kata seorang yang lain. "Bawa ke kamar, biar dia ingat tempatnya." Chanmi menarik tangannya, mundur satu langkah. "Tidak." Kata itu seperti memicu sesuatu. Sebuah tangan mendorong bahunya keras. Dunia berputar. Ia terjatuh, lututnya membentur lantai. Musik berhenti. Hanya ada napas berat dan suara langkah mendekat. "Kurang ajar," geram seseorang. Pukulan datang tiba-tiba. Bukan satu, tapi lebih dari cukup. Tidak dijelaskan dari mana, hanya rasa sakit yang meledak di kepala dan sisi tubuh. Chanmi berusaha bangkit, namun pandangannya mengabur. Suara-suara menjadi gema jauh. "Jangan bikin masalah," terdengar samar. "Kalau pingsan, bawa saja kembali." Lantai terasa dingin saat pipinya menyentuhnya. Lampu di atas berpendar, lalu memudar. Di ambang kesadaran, Mechan merasakan amarahnya meluap seperti banjir yang menembus bendungan. "Baik," bisiknya dalam hati, bukan kepada mereka, melainkan kepada dirinya sendiri. "Kalian baru saja menandatangani akhir kalian." Gelap menelan Chanmi. Tubuhnya terkulai, tak bergerak. Namun di dalam kegelapan itu, sesuatu tetap terjaga. Sesuatu yang tidak pingsan. Sesuatu yang mengingat setiap wajah, setiap suara, setiap tangan yang memukul. Dan ketika Chanmi membuka mata nanti, dunia ini tidak akan lagi mengenalnya sebagai gadis yang patuh. Ia akan mengenal pembalasan. Kesadaran kembali seperti bara yang dikipas pelan. Chanmi membuka mata dengan napas pendek, dada naik turun tak teratur. Langit-langit sel yang sama menyambutnya. Retak, kotor, tak berubah. Kepalanya berdenyut, tulang pipinya nyeri. Setiap tarikan napas mengingatkan bahwa tubuh ini rapuh, namun belum hancur. Ia mencoba duduk. Rasa sakit menyambar, membuatnya terhenti. Lalu ia tertawa kecil, tawa kering yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut.
Masih hidup, gumamnya. Di sudut ruangan, cermin retak itu masih tergantung. Mechan, yang kini disebut dunia sebagai Chanmi, menyeret tubuhnya mendekat. Setiap langkah adalah perlawanan terhadap rasa sakit. Ia berdiri di hadapan pantulan itu lama sekali. Wajah itu lebam, bibirnya pecah sedikit. Mata besar yang dulu hanya berisi ketakutan kini menyimpan sesuatu yang lain. Api kecil, belum besar, tapi nyata. Dengarkan aku, kata Mechan pelan, berbicara pada pantulan itu, pada Chanmi yang asli. Aku tidak akan menghapusmu. Aku akan meminjam napasmu. Ada getaran lembut dari dalam, seperti jawaban tanpa kata. Kenangan Chanmi berputar, malam-malam panjang, rasa takut yang menumpuk, doa yang tak pernah dijawab. Mechan tidak menepisnya. Ia menyerap semuanya. Semua ini, lanjutnya, bukan untuk membuatmu lemah. Ini akan menjadi alasan. Ia mengangkat tangan, menatap bekas luka lama di pergelangan. Jemarinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena perhitungan. Ia menguji keseimbangan, kekuatan, kelenturan sendi. Tubuh ini berbeda, tapi hukum fisika tetap sama. Sudut tetap sudut, titik tetap titik. Di luar sel, langkah kaki berlalu lalang. Suara tawa terdengar, jauh. Mechan menutup mata, mendengarkan. Ia belajar ritme mereka. Kapan penjaga berganti, kapan lorong sepi, kapan pintu dibuka tanpa waspada. Dunia bawah tanah selalu punya kebiasaan buruk, meremehkan yang dianggap lemah. Aku akan pelajari tubuhmu, bisiknya. Aku akan menguatkannya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang sama, namun berbeda. Chanmi tetap dipaksa bekerja, tetap disuruh menunduk. Tapi di setiap perintah, Mechan menyimpan sesuatu. Setiap ejekan dicatat. Setiap kebiasaan dihafal. Jangan menatap, bentak seorang preman suatu siang. Chanmi menurunkan pandangan, tapi bukan lagi dengan rasa takut. Ia menyembunyikan senyum kecil di balik rambut kusut. Aku melihat lebih banyak dari yang kau kira. Malam hari, saat sel terkunci, Mechan berlatih dalam diam. Ia mengatur napas, mengencangkan otot inti, menahan posisi hingga tubuh ini terbiasa. Ia melatih keseimbangan dengan berdiri satu kaki di lantai dingin. Ia mengingat ulang teknik lama, menyesuaikannya dengan keterbatasan baru. Sedikit lagi, gumamnya, menahan gemetar. Ada saat-saat Chanmi yang asli muncul, ketakutan menyusup seperti bayangan. Mechan merasakannya, memeluknya dari dalam. Aku di sini, katanya lembut. Kau tidak sendirian lagi. Suatu malam, ia berdiri lagi di depan cermin. Luka di wajahnya mulai memudar. Tatapannya tidak. Tak satu pun dari mereka. Ucapnya perlahan, tegas, seolah mengikat sumpah pada udara, akan keluar hidup-hidup. Senyuman tipis terukir, senyuman yang tidak pernah ada di wajah Chanmi sebelumnya. Itu senyuman pembunuh lama, dingin dan yakin. Senyuman seseorang yang tahu waktu berpihak padanya. Di luar, base camp itu masih bising, masih merasa berkuasa. Mereka tidak menyadari perubahan kecil yang sedang tumbuh di dalam sel sempit itu. Mereka tidak tahu bahwa ketakutan telah berganti wajah. Dua jiwa kini berjalan seirama. Trauma menjadi peta, luka menjadi pelajaran, dan dendam menjadi tujuan. Mechan membuka mata, menatap pintu besi itu lama sekali. Sebentar lagi, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, malam tidak terasa panjang. Malam itu turun lebih berat dari biasanya. Awan menekan rendah, seolah ingin menelan base camp bersama segala dosanya. Chanmi berdiri di tepi aula, membawa nampan kosong. Langkahnya pelan dan terukur. Di balik kelopak mata yang menunduk, pikirannya waspada, menghitung, mendengar, mengingat. Mechan hidup sepenuhnya di balik tatapan itu, tenang seperti senjata yang sudah dikokang. Pintu besi utama terbuka dengan suara berat. Beberapa orang masuk, membawa aroma luar, tanah basah, asap, dan sesuatu yang asing. Chanmi mengangkat kepala sedikit. Sekadar cukup untuk melihat sepatu yang berhenti tepat di depan meja panjang. Lalu ia melihatnya. Wajah itu,
Tidak berubah banyak. Rahang tegas, bekas luka kecil di alis kiri, cara berdiri yang santai namun siap. Pria itu menanggalkan jaketnya, tertawa pendek, dan menepuk bahu seseorang. Suaranya rendah dan datar, mengiris kenangan yang belum pernah sembuh. Dunia Chanmi berhenti. Ingatan Mechan meledak. Lorong sempit, sudut buta, kilat tembakan dari belakang. Sensasi panas di dada. Senyum tipis di balik bayangan. Pria ini, dialah yang menembak. Dialah yang mengakhiri hidup Mechan. Atau seharusnya, tatapan mereka bertemu. Hanya sedetik, namun cukup. Chanmi merasakan jantungnya berdegup keras, bukan karena takut. Bukan. Ini adalah pengakuan tak bersuara. Dunia merapat, suara meredam, dan hanya ada garis lurus di antara dua pasang mata itu. Pria itu mengerutkan dahi sejenak, seolah merasa pernah melihat tatapan seperti itu. Tajam, dingin, penuh perhitungan, di tempat yang seharusnya tak mungkin. Ia memalingkan wajah lebih dulu. Chanmi menunduk kembali, menyembunyikan senyum yang hampir lahir. Akhirnya, pikir Mechan, kau datang sendiri ke kandang. Malam berlanjut seperti biasa bagi mereka. Minuman mengalir, tawa pecah, musik kasar menggema. Bagi Chanmi, malam itu adalah permulaan. Ia bergerak seperti bayangan, menyusup di antara meja, mengamati kebiasaan. Pria itu, si penembak, tidak mabuk. Ia jarang minum, lebih banyak memperhatikan. Ia bukan preman sembarangan. Ia pemimpin kecil, penghubung, orang yang datang untuk memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Bagus, batin Mechan. Kau akan merasakan apa artinya kehilangan kendali. Malam-malam berikutnya berubah. Tidak ada tanda jelas. Tidak ada kekacauan. Hanya ketidakhadiran. Seorang penjaga tidak datang ke posnya. Mereka mengira ia tertidur. Paginya, tak ada tubuh. Hanya pintu gudang yang terbuka sedikit, rantai tergeser, dan lampu yang dibiarkan menyala. Seseorang bergumam tentang melarikan diri. Yang lain tertawa. Tak mungkin, kata mereka. Tak ada yang bisa keluar. Malam berikutnya, dua orang tidak kembali dari patroli. Sepatu mereka ditemukan di dekat tangga belakang. Tidak ada darah. Tidak ada suara. Hanya jejak langkah yang berhenti di sudut gelap. Jangan panik, kata seorang pemimpin sambil mengibas tangan. Mereka pasti minum kebanyakan. Chanmi mendengar semuanya sambil menyapu lantai. Kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajah. Di dalam, Mechan menghitung. 1, 2. Ia bergerak ketika dunia lengah. Di antara pergantian shift, di sela tawa, di saat-saat yang dianggap aman. Ia memanfaatkan kebiasaan lama dunia bawah, kesombongan. Ia tidak menyerang di tempat terang. Ia menunggu di lorong sempit, di tangga darurat, di ruang penyimpanan. Gerakannya cepat, senyap, disesuaikan dengan tubuh ini, lebih kecil, lebih ringan. Ia tidak meninggalkan tanda. Ia tidak perlu. Tawanan mulai merasakan perubahan. Malam tak lagi diisi tangisan. Pintu yang biasanya terbuka paksa, kini jarang disentuh. Para preman berbicara lebih pelan, sering menoleh, tangan mereka tak pernah jauh dari senjata. Ada yang salah, bisik seorang di dekat dapur. Angin, jawab yang lain, memaksakan tawa. Chanmi mendengar bisikan itu saat membagikan makanan. Matanya menyapu wajah-wajah yang mulai retak oleh kecemasan. Ia tidak merasa puas. Belum. Kepuasan akan datang nanti. Pria penembak itu, namanya terdengar di lorong-lorong, disebut dengan hormat yang dibuat-buat, mulai menghabiskan malam di ruang kendali. Ia memeriksa kamera, memeriksa daftar, memarahi penjaga. Matanya cekung, suaranya tegang. Kau, katanya suatu sore saat Chanmi lewat. Berhenti. Chanmi berhenti. Ia menunduk. Kau melihat sesuatu? Tanyanya. Nada suaranya tenang, tapi matanya menyelidik. Chanmi menggeleng pelan. Tidak. Ia mendekat setengah langkah. Kau yakin? Chanmi mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini lebih lama. Jantungnya berdegup, bukan karena takut. Mechan tersenyum di dalam.
Aku hanya bekerja, jawab Chanmi. Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu berpaling. Pergi. Ketika Chanmi melangkah pergi, ia tahu satu hal, pria itu mulai curiga. Bagus. Ketakutan yang tumbuh membuat orang ceroboh. Malam berikutnya, alarm kecil berbunyi, singkat, lalu mati. Mereka berlarian, panik, senjata terangkat. Tidak ada apa-apa. Hanya pintu ruang penyimpanan yang terbuka dan satu kursi yang terbalik. Kau dengar sesuatu? Tanya seseorang. Tidak. Keesokan paginya, satu lagi menghilang. Kali ini, mereka menemukan jaketnya tergantung rapi di paku, seolah ditinggalkan sengaja. Pesan tanpa kata. Base camp berubah. Tawa keji lenyap. Musik jarang diputar. Mereka berjalan berkelompok, berbicara dengan bisik-bisik. Bahkan saat tertawa, suara mereka cepat mati. Chanmi menyapu aula dengan ritme yang sama. Tidak ada yang memerhatikannya lagi, atau mungkin mereka terlalu sibuk memperhatikan bayangan. Ia melewati cermin retak di dinding dan melihat pantulan wajahnya. Tenang, pucat, dengan mata yang terlalu hidup untuk seorang tawanan. Mechan berbicara pada Chanmi di dalam. Lihat, ketakutan bekerja lebih baik daripada teriakan. Chanmi merasakan sesuatu yang baru, bukan kebahagiaan, bukan dendam yang liar, melainkan kendali. Ia tidak lagi menunggu malam dengan gemetar. Ia menunggu dengan sabar. Pria penembak itu akhirnya membuat kesalahan. Ia keluar sendirian untuk merokok di teras belakang, yakin area itu aman. Kamera di sana sering mati karena kabel tua. Ia menyandarkan punggung ke pagar, menyalakan rokok, menarik napas panjang. Kau terlihat lelah. Suara itu datang dari bayangan. Ia berbalik cepat, senjata terangkat, namun terlambat. Sesuatu menyentuh pergelangan tangannya, tepat di titik yang salah. Senjatanya terlepas dan jatuh tanpa suara. Kau, katanya, tercekat. Chanmi melangkah ke cahaya lampu teras. Wajahnya tenang. Mata itu, mata yang sama dari lorong dulu, menatap tanpa berkedip. Kau, gumamnya. Aku ingat tatapan itu. Chanmi mendekat setengah langkah. Bagus. Ia terdiam. Siapa kau? Chanmi tersenyum tipis. Seseorang yang seharusnya mati. Angin bertiup, memadamkan ujung rokok. Bayangan menutup wajah mereka. Tidak ada teriakan. Tidak ada tembakan. Hanya sunyi yang kembali ke tempatnya. Keesokan paginya, kursi di teras kosong. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Hanya rokok yang hangus di asbak. Ketakutan berubah menjadi kepastian. Malam itu, tidak ada tawanan yang dipanggil. Tidak ada pintu yang dibuka paksa. Para preman berkumpul rapat, wajah mereka pucat. Bisikan-bisikan menyebut satu kata yang tak berani diucapkan keras-keras. Maut! Chanmi duduk di sudut selnya, menatap pintu besi yang kini jarang terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam. Mechan berdiri tegak di balik kesadarannya, senyum lama kembali menghiasi pikirannya. Ini baru permulaan. Base camp yang dulu penuh tawa keji kini menjadi rumah kematian. Sunyi, waspada, dan menunggu. Dan di jantungnya, seorang gadis bernama Chanmi berjalan tanpa rantai, membawa ingatan seorang pembunuh yang tidak pernah lupa tatapan terakhir musuhnya. Malam itu tidak datang perlahan. Ia jatuh, berat dan mutlak, menelan base camp yang telah lama berdiri di atas jeritan dan darah orang lain. Lampu-lampu menyala setengah hati, sebagian padam, sebagian berkedip seperti jantung yang tak stabil. Chanmi melangkah keluar dari lorong sempit, wajahnya lembut, hampir tak bersalah. Tak seorang pun akan menebak bahwa di balik mata itu, keputusan telah diambil dan takkan ditarik kembali. Rantai kekuasaan rapuh oleh satu hal, kepercayaan. Dan malam itu, kepercayaan mereka telah habis. Suara langkah kaki bergema di aula. Para preman berkumpul, lebih rapat dari biasanya. Senjata di tangan, mata menyapu bayangan. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Hanya desah napas dan bisikan singkat yang terpotong cepat. Ada apa? Tanya seseorang dengan suara serak. Tenang, jawab yang lain, berusaha terdengar tegas.
Kita masih banyak. Chanmi berdiri di ambang cahaya. Ia mengangkat wajahnya sedikit, cukup untuk memperlihatkan mata yang tenang. Mechan ada di sana, penuh, utuh, menghitung jarak, membaca gerak. Ketika satu orang melangkah maju dengan gugup, keputusan diambil. Segalanya bergerak cepat. Bukan kekacauan, bukan amukan liar. Ini adalah penghabisan yang terukur. Gerak Chanmi bersih dan senyap, menyelinap di antara bayangan, memutus hubungan, mematahkan struktur. Satu komando jatuh, yang lain tersesat. Mereka mencoba berteriak, namun suara mereka tertelan oleh dinding-dinding yang dulu menjadi saksi kesombongan. "Di mana dia?" teriak seseorang. Jawaban datang dari arah yang salah. Dari tempat yang tak mereka jaga. Dari celah yang mereka remehkan. Rantai kekuasaan runtuh bukan dengan gemuruh, melainkan dengan senyap yang memalukan. Pintu-pintu terbuka. Kunci-kunci terlepas. Lorong-lorong yang dulu mengurung kini menjadi jalan keluar. "Tolong!" Suara lirih terdengar dari balik jeruji. Chanmi berhenti di depan sel-sel itu. Ia mematahkan kunci terakhir dan mendorong pintu terbuka. Wajah-wajah pucat menatapnya, ragu antara percaya dan takut. "Kalian bebas," katanya singkat. Tangis pecah, bukan histeris, melainkan lega. Ada yang terjatuh berlutut, ada yang memeluk sesama, ada yang hanya berdiri terpaku, tak yakin mimpi buruk ini benar-benar berakhir. Chanmi mengarahkan mereka ke jalur aman, menunjuk, memberi isyarat. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih. Waktu lebih berharga. Di aula utama, jeritan para pelaku menjadi gema terakhir dari dosa-dosa lama. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan. Mereka yang dulu merasa berkuasa kini tersesat, tercerai-berai, dan kehabisan tempat bersembunyi. Base camp yang dibangun di atas ketakutan kini runtuh oleh ketakutan itu sendiri. Chanmi berdiri di tengahnya, napasnya stabil. Tangan-tangan yang dulu dipaksa patuh kini tegas dan pasti. Wajahnya, wajah yang sama, tidak berubah. Namun aura di sekelilingnya berbeda. Ini bukan lagi tawanan. Ini pusat badai. Ketika keadaan mulai mereda, Chanmi bergerak menuju ruang kecil di belakang gudang lama. Ia menutup pintu, menyalakan lampu redup, dan mengeluarkan benda kecil dari saku. Sebuah pemancar ringkas, tua, dengan ukiran yang hanya dikenali oleh segelintir orang. Mechan menyebutnya dengan nama lama, nama yang sudah lama tak diucapkan. Ia mengetukkan kode. Pendek, panjang, jeda, ulang. Sinyal itu tidak berisik. Ia tidak memanggil siapapun secara langsung. Ia hanya mengatakan satu hal, "Aku hidup." Dan bagi mereka yang pernah berjalan bersama Mechan, itu sudah cukup. Di luar, angin malam berdesir. Hutan di sekitar base camp, yang selama ini hanya menjadi batas, mulai bergerak. Bayangan-bayangan memisahkan diri dari pepohonan, satu persatu. Tidak ada lampu, tidak ada suara berlebihan. Mereka bergerak seperti kenangan lama yang dipanggil pulang. Mereka berhenti di garis luar, menunggu. Di antara pepohonan, mata-mata menyala singkat, lalu padam. Seseorang memberi isyarat tangan. Yang lain mengangguk. Tidak perlu kata-kata. Mereka tahu kode itu. Mereka tahu siapa yang mengirimkannya. Chanmi keluar ke halaman. Ia berdiri di bawah cahaya bulan yang pucat. Dari balik hutan, sosok-sosok itu muncul. 5, lalu 7, lalu lebih. Wajah-wajah yang pernah dilihat Mechan di medan lain, di malam lain. Mereka berhenti beberapa langkah darinya. Hening. Kemudian, satu persatu, mereka menunduk. Tidak ragu. Tidak bertanya. Pengakuan itu sunyi namun mutlak. Chanmi menatap mereka lama. Di dalam, Mechan menghela napas. Bukan lega, melainkan selesai dengan satu fase. "Terima kasih," katanya pendek. "Perintah?" tanya salah satu dari mereka, suaranya rendah. Chanmi menoleh ke base camp yang kini sunyi. "Bersihkan sisa-sisanya," jawabnya. "Pastikan tidak ada yang tersisa untuk menyakiti siapapun." Mereka mengangguk serempak dan bergerak, menyebar tanpa suara. Mesin lama kembali bekerja, rapi dan setia. Chanmi berdiri sendirian sejenak.
Ia menatap tangannya, masih bergetar tipis, lalu menurunkannya. Di belakangnya, para tawanan yang telah bebas berjalan menjauh, menuju hutan, menuju hidup yang belum tentu mudah, tetapi setidaknya milik mereka sendiri. Malam itu, darah membasuh rantai, bukan untuk memuliakan kekerasan, melainkan untuk mengakhiri sebuah siklus. Base camp itu akan menjadi cerita bisu yang ditinggalkan angin. Dan di pusatnya, seorang gadis bernama Chanmi melangkah maju, membawa dua jiwa yang kini berjalan seirama, menuju fajar yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Malam mulai bergeser menuju dini hari ketika semuanya berkumpul di halaman belakang base camp yang kini tinggal puing dan bayangan. Api kecil menyala di beberapa titik, bukan kobaran liar, melainkan cahaya terkendali yang cukup untuk menerangi wajah-wajah yang berdiri melingkar. Mereka adalah orang-orang yang pernah berjalan bersama Mechan di masa lalu, pembunuh bayaran, pengintai, ahli senjata, bayangan yang hidup di sela dunia. Kini mereka berdiri diam, menunggu. Chanmi melangkah ke tengah lingkaran. Tubuhnya masih dibalut pakaian sederhana tawanan, wajahnya lembut, nyaris tak sesuai dengan suasana. Namun langkahnya tegak, bahunya lurus, tatapannya tenang, terlalu tenang. Udara di sekitar berubah, seolah sesuatu yang lama tertidur kini berdiri sepenuhnya. Tidak ada yang berbicara. Salah satu dari mereka, pria berambut pendek dengan bekas luka panjang di leher, mengamati Chanmi lebih lama dari yang lain. Matanya menyipit, bukan curiga, melainkan mencari. Ia melangkah setengah langkah maju. Aku melihat sinyalnya, katanya pelan. Kode itu, tidak mungkin salah. Ia berhenti, menatap wajah Chanmi. Tapi kau... Chanmi mengangkat tangan, menghentikannya. Hening kembali turun. Ia menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dikenalnya. Orang-orang yang tahu caranya berpikir, caranya bergerak, caranya memutuskan hidup dan mati tanpa ragu. Di dalam dirinya, Mechan berdiri penuh. Tidak bersembunyi, tidak berbagi kendali. Chanmi yang asli hadir sebagai keheningan yang kuat, menyatu tanpa perlawanan. Dengan suara dingin dan jelas, Chanmi berkata, "Aku Mechan." Tidak ada gema dramatis, tidak ada musik, hanya 3 kata yang jatuh ke tanah seperti vonis. Beberapa dari mereka menegang, yang lain menghela napas pendek. Pria berambut pendek itu menatap mata Chanmi lama, lalu ia tersenyum kecil, pahit. Tatapan itu, gumamnya, "Aku mengenalnya." Seorang wanita di sisi kiri melangkah maju sedikit, mencondongkan kepala. "Kau mati," katanya lirih, bukan menuduh. "Kami melihat laporan. Kami merasakannya." Chanmi tidak mengelak. "Aku ditembak," jawabnya singkat. "Tubuhku mati." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, suaranya tetap rata. "Jiwaku tidak." Udara bergetar oleh pengakuan itu. Tidak ada tawa. Tidak ada keraguan. Mereka semua tahu, di dunia mereka, ada hal-hal yang tidak tertulis namun diakui. Aura tidak bisa dipalsukan. Cara seseorang berdiri di bawah tekanan, cara ia menatap tanpa berkedip, itu bukan latihan. Pria lain, lebih tua, berlutut satu lutut tanpa aba-aba. Gerakannya tegas, penuh hormat. "Pemimpin," katanya pelan. Satu persatu, yang lain mengikuti. Tidak serempak, namun pasti. Ada yang menunduk dengan tangan di dada. Ada yang berlutut sepenuhnya. Ada yang hanya menurunkan kepala, mata tertutup, menerima kenyataan tanpa kata. Api kecil memantulkan bayangan mereka yang kini membungkuk, membentuk lingkaran pengakuan. Chanmi berdiri di tengahnya, napasnya stabil, wajahnya tidak berubah. Namun di dalam, Mechan merasakan sesuatu yang jarang ia akui. "Pulang." "Bangkit," kata Chanmi. "Mereka bangkit bersama." "Kau kembali, dalam tubuh yang berbeda," kata wanita itu, suaranya lebih lembut sekarang. "Apakah kau?" "Aku utuh," potong Chanmi. "Lebih dari sebelumnya." Ia memandang ke arah puing base camp. Tempat ini adalah contoh. Dunia di luar masih sama. Orang-orang seperti mereka masih ada.
Pria berambut pendek mengangguk. Perintah? Chanmi menoleh kembali. Tatapannya tajam, terukur. Kita tidak memburu tanpa alasan, katanya. Kita memutus rantai. Kita membebaskan yang terjebak. Kita menghabisi yang menjadikan penderitaan sebagai kekuasaan. Tidak ada sorak. Tidak ada janji kosong. Hanya anggukan singkat, pengertian yang matang. Seseorang bertanya, dan kau akan tetap menggunakan nama ini? Chanmi menatap tangannya sendiri sejenak, lalu menjawab, di dunia ini, aku Chanmi. Di antara kalian. Ia mengangkat wajahnya. Aku Mechan. Angin dini hari berembus, memadamkan satu api kecil. Langit mulai memucat. Lingkaran itu pecah menjadi gerak, cepat, rapi, terkoordinasi. Mereka kembali menjadi bayangan, namun kini dengan pusat yang jelas. Chanmi berdiri sendirian sejenak. Di dalam, dua jiwa tidak lagi terpisah. Tidak ada perebutan. Tidak ada kebingungan. Yang ada hanya arah. Ratu mereka telah kembali, bukan sebagai hantu masa lalu, melainkan sebagai kekuatan baru yang lahir dari neraka dan memilih untuk berdiri. Dan dunia bawah tanah, tanpa mengetahuinya, baru saja berubah arah. Pagi datang tanpa suara di tempat yang dulu disebut base camp. Kabut tipis bergelayut rendah, menutupi tanah yang hangus dan bangunan yang runtuh. Tidak ada bendera, tidak ada tanda kepemilikan. Hanya sisa-sisa tembok yang patah dan tanah yang hitam, jejak akhir dari sebuah kekuasaan yang dibangun di atas jeritan. Angin membawa kabar lebih cepat daripada manusia. Di kota-kota gelap, di lorong-lorong tempat perjanjian dibuat dengan bisik, satu nama beredar kembali. Bukan sebagai rumor samar, melainkan sebagai kepastian yang mengguncang. Mechan hidup. Mereka yang pernah menganggapnya mati merasakan dingin di tulang. Mereka yang pernah mengkhianatinya menutup pintu lebih rapat dari biasanya. Dan mereka yang hidup di bawah sepatu kekuasaan, yang diinjak dan dilupakan, mengangkat kepala untuk pertama kalinya. Chanmi berdiri di atas bukit kecil, memandang sisa base camp dari kejauhan. Wajahnya lembut, tenang, seolah ia hanya seorang gadis yang selamat dari badai. Namun di balik ketenangan itu, Mechan hadir sepenuhnya. Tidak berteriak, tidak membual, hanya memastikan dunia mengerti satu hal. Neraca telah disetel ulang. Sudah selesai, kata seseorang di belakangnya. Chanmi menoleh. Para bayangan lama berdiri berjajar, bersih dan rapi, seolah tak pernah tersentuh api semalam. Mereka bukan mencari pujian. Mereka menunggu langkah berikutnya. Untuk tempat ini, jawab Chanmi. Ya, ia memandang ke arah hutan, tempat para tawanan telah dibimbing keluar sebelum fajar. Jejak kaki mereka menghilang di antara pepohonan. Tidak ada tangis, tidak ada jeritan. Hanya langkah-langkah menuju hidup yang belum tentu mudah, namun milik mereka sendiri. Dunia akan bertanya, ujar seorang perempuan, suaranya rendah. Siapa yang melakukannya? Mengapa? Chanmi mengangguk. Biarkan mereka bertanya. Ia melangkah turun dari bukit, tanah berkeresak pelan di bawah sepatunya. Di kepalanya, dua alur berpadu, ingatan pembunuh dan ketahanan korban. Dua jiwa. Satu arah. Ia tidak lagi mengejar sensasi kemenangan. Ia mengejar akhir dari sebuah pola. Berita menyebar cepat. Di pasar gelap, pertemuan dibatalkan mendadak. Di gudang-gudang tua, senjata disembunyikan lebih dalam. Para pemimpin kecil mengganti rute, memecat orang-orang yang dianggap bocor, menutup mata pada kebenaran yang tak ingin mereka ucapkan. Ketakutan telah kembali, dan ia cerdas. Mechan tidak lagi datang sebagai badai yang memporak-porandakan segalanya. Ia datang sebagai garis tipis yang memutus rantai. Targetnya jelas, waktunya tepat. Pesannya sederhana. Di sebuah kota pelabuhan, seorang penguasa kecil yang terkenal dengan koleksi tawanan-nya mendapati gudangnya kosong saat matahari terbit. Pintu-pintu terbuka, kunci-kunci tergeletak. Tidak ada tubuh, tidak ada pesan. Hanya satu tanda kecil terukir di kayu, tanda lama yang hanya dikenal segelintir orang. Di kota lain,
Sebuah jaringan runtuh dalam semalam karena kesalahan yang tak pernah mereka buat. Dokumen bocor, rekening dibekukan, sekutu menghilang. Mereka menyebutnya nasib buruk. Mereka salah. Chanmi berjalan melalui dunia itu dengan langkah biasa. Ia menaiki bus umum. Ia menunggu lampu merah. Ia menyeduh teh di pagi hari. Tak seorang pun akan menebak bahwa di balik wajah cantik itu, keputusan-keputusan yang mengubah peta kekuasaan sedang dibuat dengan tenang. Apakah ini yang kau inginkan? Suara Chanmi yang asli bergetar lembut di kedalaman kesadaran. Mechan tidak menepisnya. Ini yang kita butuhkan, jawabnya. Agar yang lain tidak perlu melewati apa yang kau lewati. Keheningan menyelimuti jawaban itu, bukan karena ragu, melainkan karena setuju. Pada suatu malam, di sebuah atap gedung tinggi, Chanmi berdiri memandangi kota. Lampu-lampu berkelip seperti bintang palsu. Ia teringat lorong sempit tempat ia jatuh dulu, dan sel gelap tempat ia bangun kembali. Dua ujung yang kini terhubung oleh satu garis lurus. Legenda, gumam seseorang di belakangnya. Mereka menyebutmu begitu. Chanmi tersenyum tipis. Legenda hanya berguna jika membuat orang berhenti melakukan hal yang sama. Dan jika tidak, tatapan Chanmi mengeras. Sesaat, maka legenda harus berjalan. Angin malam mengibaskan rambutnya. Tidak ada jubah. Tidak ada mahkota. Namun mereka yang berdiri di belakangnya tahu, pusat telah kembali. Bukan untuk menguasai, melainkan untuk mengakhiri. Hari-hari berlalu. Dunia bawah tanah beradaptasi, atau runtuh. Banyak yang memilih diam. Beberapa mencoba melawan. Mereka belajar cepat bahwa ini bukan perburuan ego. Ini operasi sunyi dengan tujuan jelas. Tidak ada panggung. Tidak ada tepuk tangan. Hanya hasil.